wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Ghost Hunter TV dalam episode ngopi, ngobrol perkara misteri. Ya, untuk ngopi malam ini kita akan membahas satu berita yang lagi viral di media sosial. Berita apa nih? Itu berita tentang seorang pendaki gunung yang meninggal di Gunung Lawu. Oh, yang minggu kemarin ya? Yang Minggu kemarin ya. Dan ini juga nih, saya kedatangan tamu dari jauh nih kebetulan, Kang Aden. Ya. Kang Aden ya, Kang Aden. Gimana kabarnya Kang Aden? Baik. Alhamdulillah, kabar baik Wak. Ini langsung diculik, baru datang langsung diculik, suruh bikin video sama saya nih. Iya, saya baru datang, udah ditodong suruh bikin video, bingung bikin video apa nih. Masalahnya begini Kang Aden, kita kan akan sedikit membahas tentang pendakian gunung. Oh, iya Karena iya. yang saya tahu ini Kang Aden ini pernah mendaki gunung Berapa kali ya? beberapa kali. Pantes, saya tadi langsung ditodong. Dan juga kemarin-kemarin pernah cerita sama saya habis dari gunung mana, dari gunung mana ya. Kebetulan pernah juga ke Gunung Lawu gitu. Iya, pernah Jadi sekali. ibaratnya enak lah gitu. Kita cari Sedikit informasi tahu tentang lah, ya. ya, Gunung Lawu ini dari Kang Aden. Tapi ini ngomong udah baca beritanya belum? Kalau Kang berita Aden sama Sekilas sih udah. Kang Aden udah. Sekilas sih udah. Saya videonya juga udah, udah berita. videonya udah belum? Nah, Oh, itu video belum. belum. Emang ada videonya? Ada. Saya udah Saya lihat. Video korban. Iya, video korbannya. Video apa? Saya juga penasaran sih. Saya lihat di Saya kira Facebook. ada apa namanya? Nggak ada videonya. Iya, saya kira nggak ada videonya. Ada, gitu. ada. Itu di mana, Un? Sosial media apa? Di Facebook. Facebook. Nah, coba lihat. Ini Kang. Ini si korbannya ini yang mana nih? Kayak mana? Itu dah. Yang telanjang dada tuh. Oh, ini Kang Aden tuh. Oh iya. Oh ini Iya. sih, iya benar. Itu korbannya itu. Yang telanjang dada. Inisial Jadi yang videoin tuh yang AS. sempat ketemu sebelum dia meninggal. Inisial AS. Ya, inisial AS. Oh iya coba. Wih, Oh. Coba lihat apa namanya komentarnya. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahlah nggak usah dilihat komentarnya lah, miris lah. Miris ya. Lihat komentar netizen itu kita mah gitu, netizen warga plus 62 gitu. Tapi kan itu kan Pada ngeri komentarnya. setelah saya baca ya, kan Hmm. itu tempat ditemukan mayat si korban tuh kan nama tempatnya tuh Geger Boyo. Ya Geger Boyo. Geger Boyo itu di puncak atau di bawah itu? Tuh. Kalau Geger Boyo itu kalau nggak salah setahu saya ya di bawah puncak, sebelum puncak. Jadi Geger Boyo itu sebelum puncak. Hampir mendekati Gunung Lawu, puncak lah. ya hampir mendekati puncak Lawu. Jadi pas pos itu tinggal satu lagi ke itu ya, ke puncaknya, ke Kalau Gerboyo nggak itu. salah setelah apa pos apa itu namanya Pasar Dieng. Emang ada berapa pos Kang di sana Kang? Banyak ya. Banyak ya. Iya, ada beberapa. Itu di Gunung Lawu itu ada berapa jalur pendakian? Kalau di Gunung Lawu itu ada 3 jalur pendakian. Oh, ada 3. Iya, ada 3 jalur pendakian. Ada Candi Ceto, terus Candi Ceto. Cemara Sewu, gitu kan, sama Cemara Kandang kalau nggak- Cemara Kandang. ya, sama Cemara Kandang kalau nggak salah itu. Itu yang jalur itu yang kemana itu? Yang Cemara Kandang itu? Ya semuanya nanti ya. Ke Gerboyo Itu juga. mah cuman apa pendakian jalur awal aja. Iya, iya. Siap, siap. Pintu masuk lah ibaratnya. Iya. Itu kan tadi dilihat ya dari video juga kan itu si inisial AS ini ya, Ya, telanjang dada. Ya, Kan? telanjang dada. iya sih. Itu gimana ya? Masalahnya kan itu ketinggian kata si Akang kan itu hampir ke puncak, otomatis kan udara di sana juga dingin ya. Ya pasti dingin Iya. gitu. Itu gimana ceritanya ya? Nggak Bisa pakai telanjang baju dada begitu. gitu. Ya kalau saya sih lihatnya ya karena saya punya sedikit pengalaman naik gunung gitu ya. Kalau saya yakin sih korban tersebut terserang penyakit hipotermia. Hipotermia. Iya. Apa itu hipotermia Kang? Ya kalau hipotermia itu penyakit ketinggian.
badan di suhu minus sekian bisa lebih dari 35 derajat minus gitu. Dingin berarti. Dingin sangat dingin pasti. Tapi kenapa buka baju itu? Nah, kenapa si korban ini sampai telanjang dada ya buka baju? Itu yang saya penasaran gimana itu. Karena yang terserang penyakit hipotermia ini pasti kehilangan kesadaran. Oh, jadi berhalusinasi efeknya. Efeknya berhalusinasi, kehilangan kesadaran, penurunan mental, Ya. itu pasti. Makanya di situ kenapa dia berhalusinasi, mengutin ranting yang saya baca di berita gitu ya, ketika bertemu dengan pendaki yang mau naik ke atas. Iya. Hipotermia itu bisa diobati nggak, Kang? Dengan langkah-langkah yang tepat bisa diobati. Bisa diobati. Iya. Cara penanganannya ya, gimana? cara penanganannya itu. Kalau penanganan ketika kita naik gunung terus terserang penyakit hipotermia itu, kalau saya ya sepengetahuan saya gitu ya, maaf kalau salah nih ya. Iya. Kalau orang yang terserang penyakit hipotermia tuh langkah awal lepas semua bajunya yang dikenakan gitu ya. Oh, harus dilepas. Iya, dilepas semuanya gitu. Tujuannya? Tujuannya untuk menanggalkan pakaian yang basah. Oh, iya. Memang kerasa kalau dipegang nggak basah kan embun. Iya. Oh, karena basah. Namanya gunung Ya. lah gitu. Gunung. Semuanya lepas, Lepas. ya kan. Baru kita kasih kehangatan, entah dipeluk, entah diganti dengan pakaian yang baru yang masih benar-benar kering gitu ya. Dikasih jaket baru juga Ya, bisa mungkin ya. Ya pokoknya entah itu langsung dikasih, pokoknya intinya kasih langsung kehangatan aja gitu ya. Termasuk kasih minuman yang hangat. Oh, seperti contohnya apa? Air jahe mungkin bisa. Nah, air betul jahe. Bang Iwan. Oh iya, Seperti air jahe. air jahe itu bisa gitu. Dipakai untuk penanganan untuk orang yang terserang penyakit hipotermia gitu. Jadi ya. kan itu si korban kemungkinan terkena hipotermia sampai mati, berarti kan fatal. Ya. Fatal. Ini Kang, cara pencegahannya supaya kita taruhlah kita mau mendaki gunung Ya. supaya tidak terkena hipotermia, gimana Kang? Yang pasti sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita naik gunung itu stamina. Ya, stamina. Stamina, kedua perlengkapan yang kita Oh, pakai, iya. gitu, perlengkapan naik gunung, jaket, mantel, semuanya. Itu gitu. kita harus Jangan bawa double seadanya nggak? berarti ya? Harus bawa double nggak? Masa double kita harus minimal kita punya cadangan. Oh begitu. Punya cadangan gitu ya. Kalau dirasa cuaca dingin kita bisa pakai kan double cadangan enak di double gitu ya. Pencegahannya Ya, begitu ya? selanjutnya perbekalan logistik gitu ya, entah itu P3K dan obat-obatan yang lainnya yang bisa menghandle ketika resiko naik gunung gitu ya. Tapi kan yang saya dengar itu katanya kalau naik gunung itu jangan sampai perut kosong. Oh pasti gitu. Kalau masalah perut kosong itu udah pasti Kang Ewon. Makanya kenapa kalau misalkan nanti Kang Ewon atau Wah Arya nih naik gunung gitu ya, Ya lain kali ajak lah kalau boleh naik lah, gunung. boleh. Kalau misalkan sudah merasa lelah, lapar gitu ya, langsung aja minta istirahat. Jangan memaksakan berarti ya. Jangan memaksakan gitu. Ketika kita perut lapar atau haus atau lelah gitu, ya udah langsung istirahat gitu. Ya begitu. Berarti jangan sendiri kalau mendakikan. Kalau misalkan kita udah kaya dengan pengetahuan, pengalaman ya nggak apa-apa sendiri gitu. Ya. Kalau udah siap mah begitu. Iya, udah siap secara mental, fisik gitu. Ini saya penasaran, ini Kang Aden kan pernah ke gunung apa ini? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Itu sampai puncak nggak? Nah, kebetulan kemarin itu saya nggak nyampe puncak. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe puncak. Cuman sampai mana? Sampai pos mana berarti? Saya sampai pos 7. Dari sekian banyak pos, Kang Iya. Aden sampai pos 7. Itu Betul. berapa orang Kang Aden? Saya berangkat itu berempat. Berempat. Iya. Tapi yang tidak sampai ke puncak itu cuma saya. Dikarenakan? Ya, dikarenakan saya sudah merasa lelah, Oh, fisiknya udah iya. nggak kuat gitu. Jadi untuk jangan lanjutkan memaksakan sampai diri. puncak gitu ya. Makanya di situ saya menurunkan ego. Ya. Dia cuma jaga tenda doang atau gimana? Ya, nggak jaga tenda sih, saya langsung turun lagi ke Oh. bawah gitu. Sendiri. Otomatis sendiri karena yang teman saya bertiga itu Itu tetap lanjut yang 3 mah. ya, yang tiga lanjutkan sampai puncak gitu, sampai puncak Lawu. Kalau saya sendiri langsung ke bawah lagi gitu, dari situ, dari pos 7. Karena saya di pos 7 itu di pos Kupak Menjangan ya. Kupak Menjangan. Iya. Nama posnya Kupak Ya, Menjangan. betul, bisa dibilang
Kalau menurut pendaki lain pasar Dieng ya ada pasar gaib gitu. Oh, istilah pasar Dieng itu pasar gaib. Iya, pasar gaib gitu di Tapi Kang, itu kan Gunung Lawu. Ini. saya kan setelah baca berita-berita di sosial media itu tentang itu Ya. banyaklah yang banyak netizen lah yang komen-komen itu, hampir semua yang komen mereka mengaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Pasti. Iya. Karena tipikal kita orang Indonesia ya, khususnya yang kayak yang kental gitu ya dengan apa namanya cerita-cerita mistis gitu yang ada dari masyarakat pasti. Udah Pasti. terbenak sejak kecil sih seperti itu. Menurut Akang sama gua gimana? Kalau menurut saya pribadi ya. Ya, menurut gua nih secara dari kacamata pandang gua tentang Kalau saya mah ya mistisnya gitu. bener. mistis lah. Mistisnya gitu. Kalau saya mah Gimana? bisa iya, bisa enggak. Sih, masalahnya kan Kang Aden juga tadi ngomong. Iyanya gimana, enggaknya gimana? Kalau iyanya, Apa Wak? Ini kota wah itu sebetulnya kita mau launching launching Enak kopi tuh sih. kopinya. iya, Gimana rasanya? Enak. Enak ini. kopi lokal. Bahkan lah ini mau launching nih, Oh, mau produksi. mau produksi kopi kita. Oh. Jadi ibaratnya istilahnya begini, mencoba peruntungan di kala pandemi begitu. Oh iya, Ini. betul kita harus Iya. hype ya. Ya, survive lah. Tapi- Apa aja lah. Ini kopi lokal Jawa Barat. Jawa Barat. Mungkin beberapa minggu Enak. ke depan lah kita nanti launchingnya. Oh, mau launching. Ya. Kabarin saya tuh. Siap. Pasti. Ntar saya undang lah. Siap. Kembali lagi. Kembali ke topik Tadi tadi. sampai mana? Maaf nih kepotong nih. Nggak nahan. Enak ya. Enak. Ya itu. Menurut Jadi yang- gua itu gimana? Iya, jadi kalau menurut saya bisa iya, bisa enggak gitu. Iyanya gimana? Enggaknya Bisa gimana? iyanya begini kan. Masalahnya kan kalau di gunung saya sering lihat gitu kan, dan juga saya sering ngobrol-ngobrol lah sama pendaki-pendaki gunung yang Iya. notabene bisa melihat hal yang seperti itu Kang. Secara Ya. supranatural Ya, gitu. katanya kalau di gunung mah emang habitatnya gitu, makhluk begitu Ya, yang seperti itulah saya juga banyak begitu saya kan. percaya Iya habitat. pasti. Jadi kalau menurut saya begini, itu kan habitatnya taruhlah rumah Ya, gitu. Kalau kita berbuat mungkin tidak apa nggak jaga adab gimana ya mungkin Sopan aja lah terjadi gitu. ya seperti itu kan. Kita musik rumah orang lain kan begitu. Nanti yang punya rumah marah. Ya. iya sih. Tapi menurut Akang Ading gimana nih? Kang Aden gimana? Kalau menurut saya sih, saya selalu berpikir logika ya. Iya. Ya, betul. Kalau masalah yang dikatakan netizen kita gitu, mengaitkan kejadian tersebut dengan hal-hal mistis, Iya, ya. ada campur tangan gaib. Nah, Kalau saya sih rasa murni 100% itu karena kelalaian kita. kelalaian si korban itu. Ya pasti. Tapi di sini Tapi Kang, di sini saya nggak mau banyak berkomentar tentang kejadian tersebut ya, terutama si korban karena kurang baik juga kita Iya, ya, tentu. Ya, betul. berkomentar secara berlebihan gitu ya, apalagi kita membahas tentang kematian seseorang gitu ya. Betul. Takutnya gimana rasanya kalau misalkan keluarga kita yang jadi korban gitu. Terlepas dari kejadian kemarin gitu ya, kan ada beberapa kejadian juga kan yang apa namanya yang udah terjadi gitu, entah itu hilang, kecelakaan. Ya, betul. Makanya saya rasa sih itu kelalaian kita sebagai pendaki gitu ya, karena kita terlalu egois harus sampai puncak, sedangkan posisi fisik kita udah nggak kuat, Ya. memaksakan diri pada ini memaksakan diri gitu ya. Karena ketika kita sudah lelah, yang seharusnya istirahat kita memaksakan diri untuk apa ya namanya ya, mendekati kecelakaan tuh pasti lebih besar gitu resikonya gitu. Seharusnya kita lebih bisa meminimalisir resiko itu ketika naik gunung, terutama bener kata Uwa, tetap dimanapun tempatnya kita harus tetap jaga adab, tata krama gitu ya, karena kita datang ke tempat apa yang bukan semestinya tempat kita gitu. Tapi ini kan di Gunung Lawu itu kan berita 2 tahun ke belakang kan itu ada orang yang hilang juga nih, sampai sekarang kan belum ketemu ya. Kan katanya kalau Gunung Lawu itu terkenal sangat. Ya, Karena karena kan itu termasuk yang viral itu, Iya. viralnya itu, karena yang hilang sampai sekarang belum ketemu itu di Gunung Lawu. Yang 2 tahun kemarin lagi. Gunung Lawu itu terkenal angker itu di kalangan pendaki, atau bukan di kalangan pendaki sih ya, masyarakat sekitar, sejarahnya gitu ya. Dari sejarah riwayatnya bahwa Gunung Lawu ini tempat moksanya Raja Majapahit. Tempat moksa. Raja Majapahit terakhir gitu. Bentar.
Apa itu moksa? Tahu nggak? Moksa? Enggak. Masalahnya ini dari tadi gini-gini aja denger moksa. Enggak. Kalau bahasa Sunda mah tilem. Oh, ya. hilang. Ngahiang, ya. hilang atau menghilang gitu, Hmm. menghilangkan gitu. Jadi yang beredar di masyarakat ceritanya tuh tempat moksanya raja, iya Raja Majapahit Pahit dahulu gitu ya. Brawijaya berapa mungkin? Iya, Brawijaya sekian, saya kurang paham gitu ya. Iya. Jadi Jadi apa lagi itu? termasuk pos 7 tempat terakhir saya istirahat itu termasuk kan terkenal di situ kan pasar setannya gitu, pasar setan. Tah, ini nih si Akang yang terkenal pasar setan kan di pos 7. Akang kan nyampe pos 7. Ada pengalamannya nggak? Kalau Bau mistisnya itu di pos 7. karena waktu itu sih kebetulan saya di pos 7 itu sebentar ya, Iya. nggak lama, cuma 1 jam gitu, itu pun masih bareng-bareng dengan teman-teman, jadi nggak ngerasa apapun atau punya pengalaman mistis apapun di sana. Alhamdulillah ya, alhamdulillah gitu. Iya. Dan teman-teman saya pun sampai puncak dan pulangnya tetap selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggak ada itu yang teman-teman melihat apa? Kalau Biasanya suka cerita kan? ya, Gitu. jadi kalau dari cerita teman-teman saya sih ketika perjalanan pulang gitu ya, karena kan perjalanan pulang ambil trek malam, trek malam gitu ya. Jadi Akang berangkatnya Waktu itu di pos 7 itu udah menjelang maghrib masalahnya. Mereka melanjutkan ke puncak, saya turun kembali sendiri gitu, dan mereka lanjutkan puncak. jadi perjalanan jadi malam ya, Iya. pas pulang ya. Ya betul. Siap. Jadi beberapa kali teman saya pun mengalami gangguan di sana. Contoh Berupa seperti apa? apa? Temen nih yang denger kayak gini nih. Benar-benar. Entah itu gangguan seperti suara orang mengaum gitu ya. Kayak Bisa dari binatang buas juga sih kalau ya, ngomong. ya. Salah satu dari 3 orang ini, salah satunya mendengar suara gamelan gitu. Walau alam ya, entah itu benar atau enggak ya, karena itu kan menurut cerita yang diceritakan oleh teman saya gitu ya, dan saya berusaha mempercayai aja gitu. Itu suara gamelan dari mana? Di tengah Itu, gunung ada yang ya. pentas mungkin Sebenarnya sih padahal kalau kan. misalkan pikir secara logika juga iya juga gitu. Nah, pasti nggak bakalan ada yang pentas di tengah gunung kan? Masalahnya itu juga gitu kan. Terus ada salah satu teman saya juga yang melihat makhluk halus di sana. Gitu. Kalau saya sih sendiri alhamdulillah nggak mengalami apa-apa gitu, kejadian hal-hal aneh secara mistis Itu gitu. kayak pasar Deng itu emang seperti pasar aja atau gimana? Kayak banyak orang gitu. Ya jadi ini dengar cerita gitu kan. ini menurut beberapa teman saya yang pendaki juga ya, yang pernah mengalami kejadian tersebut di Dieng sana gitu. Jadi visualnya Di Lawu kan, bukan? iya di Lawu itu karena Itu Pasar Dieng masalahnya jadi. Pasar Dieng maksudnya. Jadi visualnya yang diceritakan oleh teman saya di sana seperti melihat ya pasar tradisional zaman dahulu lah. Tapi itu Kayak pakaiannya gimana? Kerajaan tuh gimana? Bukan, jadi pakainya tuh kayak orang-orang zaman dulu aja. Oh, jadi bukan pasar kerajaan mungkin ya. Iya, kalau nama kayak pakai samping Dan bahkan gitu. Retro. teman saya tersebut gimana ya, saking gak percayanya gitu apa yang dia lihat, tapi dia benar-benar merasakannya kayak benar-benar ada di tengah-tengah pasar gitu. Kebayang nggak? Banyak pedagang gitu. Iya, katanya. pedagang gitu. Di tengah gunung kok ada pasar ya, kebayang. Ya balik lagi itu rahasia Gusti Allah ya. Iya. Saya juga nggak terlalu gimana ya. Kalau saya sendiri kan sebelum saya mengalami gitu, antara percaya sama enggak gitu. Itu tuh kembali ke yang hilang sampai sekarang belum ketemu tuh yang 2 tahun yang lalu. Itu menurut Akang sama Uwa itu karena maaf ya, mungkin aja dia masuk ke jurang atau sama hewan buas atau kayak berbau mistis lah. Banyak kemungkinan sih. Bentar ya. Kalau menurut Ini saya banyak kemungkinan. kopinya nagih ya. Kopinya nagih. Bener dari tadi enak banget. Wah, berarti Won sukses kita nih. Nah. Masalahnya ini si Akang nih penggemar kopi ini si Akang. Nggak apa-apa. Nyebut kopi kita ini Apa enak. ini? Saya juga ngerokok. Ya, saya emang penggemar kopi gitu ya. Udah beberapa kali nyobain kopi dari berbagai macam daerah. Tapi ini unik ini kopinya ini. Jawa Barat punya. Ya. Segera di launching aja lah biar. Banyak Siap. kemungkinan. Kalau menurut saya ini yang Cobain lagi. yang hilang itu ya banyak kemungkinan kan. Seperti tadi sebetulnya bisa iya,
bisa enggak, bisa iya karena mistis, bisa enggaknya karena kelalaian orang tersebut. Bisa aja dia terjatuh ke jurang kan. Walau alam lah itu. Ya kalau menurut saya gitu ya, apapun yang terjadi dengan korban tersebut Ya. gitu ya, kita doakan aja lah yang terbaik untuk beliau gitu Kalau ya. kalau masih selamat, Ya semoga cepat pulang lah. di luar apa namanya prediksi kita bahwa menghilangnya karena kejadian gaib gitu ya, di luar itu. Soalnya itu banyak yang saya ingat sekali itu 2 tahun kebelakang itu pas viral ya videonya itu beritanya kan banyak yang mengaitkan pindah dimensi kan Nah, gimana itu. gitu. Nah kalau masalah itu saya 50-50, percaya nggak percaya. Ya itu percaya nggak percaya kalau saya sendiri gitu ya. Masalahnya kan ada kan begitu. Ada. Kita ada jin ada manusia. Betul, gitu. betul, betul. Walaupun tidak terlihat Ya. tapi tetap ada kan. Ya kan kita harus tetap mempercayai dengan adanya jin gitu Ya, ya. betul betul. Jadi kapan Kang Iwan sama Wah Arya mau ikut saya naik gunung? Tadi kan harus menyiapkan mental dan fisik. Nah, itu perlengkapan juga harus dipersiapkan. Masalah perlengkapan mah gampang lah. Saya banyak perlengkapan. Bisa pakpinya saya dulu gitu. Pertanyaan terakhir nih, Apa? saran-sarannya buat yang mau mendaki gunung kan? Nah ini Kang Aden Jadi ini buat tipsnya lah. tips ya. Apalagi nih saya kan sama Kang Iwan mau mencoba lah ikut Ya, Kang Aden itu masuk di gunung ya. Tips buat Kang Mulai lah, Wah, ya. buat Wah Arya sama Kang Mungkin Iwan. ini pemirsa di rumah juga ini adalah yang minat mendaki gunung yang Ya. awal-awal bisa didengar lah ini Kang Aden. Untuk penonton di rumah yang ingin mencoba apa pengalaman yang berbeda Ya. gitu ya, naik gunung gitu ya. Tips dari saya tuh persiapkan yang pertama mental Mental. ya, kedua fisik, stamina, Ya, ya. yang ketiga logistik Ya, perbekalan kita ya, Harus yang mencukupi. yang keempat yang terpenting peralatan, mulai dari jaket ya kan, sepatu dan semacamnya, tenda gitu kan, Ya. otomatis ya kan harus dibawa gitu. ya pasti itu tenda. Kompas juga ya. Tips dari saya sih yang utama itu sih jaga stamina. Di luar itu semua kita harus tetap jaga adab Ya. karena kita bertamu ya, Iya. bertamu dengan niat yang baik, kita ingin menikmati alam Iya. ciptaan Tuhan gitu. Ya, Dan karena bagaimanapun juga makhluk halus itu ada. Ya, Gitu. makanya kita dituntut untuk selalu jaga adab tata krama ketika betul. kita naik gunung ya, untuk meminimalisir resiko lah. Ya. Ya, ya. Dan kedua, selain itu ketika kita naik gunung kalau sudah merasa lelah, nggak usah memaksakan diri harus sampai puncak gitu ya. Harus menurunkan ego. Ya harus menurunkan ego karena kenikmatan naik gunung itu bukan sampai puncak gitu. Ya, ya. Jadi di perjalanannya. Betul Wak. Jadi kenikmatan naik gunung itu kita perjalanan gitu ya. Penasaran nih? Dari bawah sampai puncak, karena di perjalanan itu kita bisa banyak punya pengalaman gitu ya. Taruhlah puncak mah bonus. Bonus itu. Betul. Kalau fisik kita memungkinkan, Iya. insya Allah nyampe Insya Allah puncak. sampai Ya. puncak. Kira-kira Dan Wan, harus berpikir positif. bakalnya kuat sampai pos berapa ya? Kuat. Mulai yang dari terdekat aja dulu, seperti Gunung Burangrang kan yang Iya, iya. ketinggiannya tidak terlalu tinggi gitu. Ini masalahnya kebayang nih kalau Kang Ewan naik gunung terus dengar suara sesuatu mungkin terus. Oh iya, karena Kang Iwan ini yang saya tahu termasuk orang yang sensitif ya terhadap Sering hal-hal. lihat videonya, Ya, video kita kan sering. wah, hampir setiap upload saya Aduh. pasti langsung nonton gitu ya. Gak tahu sudah dikasih air juga tetap dengar terus dia. Kurang ampuh kali Pak akhirnya. Padahal diajak kan. Terakhir, kesimpulannya gimana tentang berita ini? Ya berpikir positif lah dan Ya. juga ini pesan buat orang-orang yang bertemu sama kondisi Ya. yang seperti ini nih Kang Wak. Ini masalahnya ini bisa menyelamatkan nyawa juga nih Kang. Betul, untuk kita ketika naik gunung terus bertemu dengan kejadian yang sama seperti kejadian kemarin Ya. gitu ya. Itu udah pasti, sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut terserang hipotermia gitu Ya. ya. Jadi kita harus sigap dengan cepat Ya. menyelamatkan ya, sedetik pun ketika kita mengalami hipotermia itu sangat berarti Pak. Iya. Betul. Itu kesimpulannya, kejadian kemarin itu
itu udah murni kecelakaan. Kecelakaan. bukan karena hal-hal gaib Ya lah. bukan karena hal gaib buat penonton di rumah yang terutama netizen, terutama netizen nih Ya netizen ya yang selalu berkomentar mengaitkan sesuatu dengan hal-hal Hal-hal gaib gitu ya. Hmm. Itu enggak, itu tidak benar gitu ya. Berarti kalau itu yang taruhlah si orang yang video itu agak peka mungkin ya, nggak Iya. berpikiran negatif, Ya mungkin lepas insya Allah tertolong gitu. saya nggak bisa banyak komentar juga ya karena tidak baik juga kita Iya. berkomentar terlalu banyak gitu Iya, ya. betul. Karena Cuman miris aja sih Lebih kalau baik kita- saya dengar penjelasan Kang Ade ini miris juga nih. lebih baik kita mendoakan lah, Ya, mendoakan betul. korban gitu ya. semoga diterima Ya. ibadahnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ya mungkin cukup sekian lah Kang Iwan ya penjelasan kita Hmm. agak sedikit panjang lebar, alhamdulillah nih. Dan terima kasih juga nih Kang Ade Ya. yang sudah Sudah informasinya Ya, sama-sama. Ini banyak kebetulan nih. aja pas saya datang. Banyak ilmu nih dari Kang Ade tentang Wah, pendakian enggak gunung nih. juga. Alhamdulillah Ini nih. pun yang saya ceritakan sama pengalaman Aduh, pribadi aduh, ya. aduh, iya begitu. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata kami bertiga ini yang kurang enak didengar. Kami bertiga mohon maaf. Ya, Apabila teman-teman di rumah yang memiliki kritik dan saran terhadap kami ya, bisa tulislah di kolom komentar atau bisa DM kami di Instagram dan juga itu alaman Facebook. guys. Gosok TV. Satu lagi, Apa? terima kasih juga buat para penonton yang sudah setia Ya, begitu, menonton begitu. video Jadi, kami. video ini diupload nanti. Ya upload lah. Saya malu nih. Gak apa-apa lah. Yalah, nggak apa-apa lah sekali. Tetap dukung kami dengan subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like and share karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk kami lebih semangat dalam mengeksplor tempat-tempat yang berbau mistis. Dan juga nih satu lagi Kang, kepada keluarga korban AS ini semoga ditawarkan ya itu. Betul, semoga apa Jangan terlarut-larut lah gitu dalam ya, dalam kesedihan. kesedihan, gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan saja nih yang terbaik ya, untuk korban. AS ini ya yang terbaik lah gitu. Iya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.